Film ini berjudul Double World yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film ini disutradarai oleh Teddy Chen, dibintangi oleh Henry Lau, Peter Hook, dan Kira Shea. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Double World. Alkisah, terdapat dua kerajaan yang sangat kuat, yaitu Kerajaan Zhao yang ada di selatan dan Kerajaan Yan yang ada di utara. Kedua kerajaan ini berperang selama bertahun-tahun hingga membuat rakyat menderita. Hingga akhirnya kedua kerajaan ini sepakat untuk berdamai. Tapi situasi ini hanya bertahan selama 10 tahun saja. Saat sang raja Kerajaan Yan Utara dikudeta oleh raja baru, peperangan melawan Kerajaan Zhao di selatan dimulai kembali. Pada suatu hari, di kota Phoenix, ibu kota Kerajaan Zhao, datang dua utusan dari Kerajaan Yan Utara menghadap raja membawa hadiah yang berupa bubuk emas. Namun itu adalah jebakan. Bubuk emas itu berubah menjadi api. Untung saja raja terselamatkan. Kedua utusan Yan Utara itu berhasil dilumpuhkan. Penasihat raja yang bernama Guru Besar Guan berkata kalau kejadian ini sama saja dengan pernyataan perang. Guru Besar Guan lalu meminta raja untuk melakukan kontes bela diri untuk memilih kepala jenderal perang yang akan memimpin pasukan Zhao dalam peperangan nanti. Guru Besar Guan yang akan bertanggung jawab dalam kontes ini. Raja pun setuju. Guru Besar kemudian mengirimkan beberapa elang untuk membawa berita kepada 8 klan yang tersebar di wilayah kerajaan Zhao. Salah satu elang sampai di klan Qingyan. Ketua klan langsung mengumumkan kepada penduduk desa mengenai kontes ini. Masing-masing klan harus mengirimkan 3 kesatria untuk mengikuti kontes ini. Mereka harus sampai sebelum bulan purnama di kota Phoenix dengan membawa segel klan mereka. Ketua menambahkan, jika mereka menolak untuk ikut, maka raja akan menghancurkan klan itu. Seorang pencuri yang sedang dihukum langsung bersedia mengikuti kontes ini agar dia dibebaskan. Pemuda ini bernama Dong Yilong, seorang anak yatim piatu yang setiap hari kerjaannya mencuri. Chang Qiu, seorang prajurit, bertanya apa untungnya jika mereka mengikuti kontes ini. Ketua pun menjawab kalau Guru Besar Guan menjanjikan pemenangnya akan menjadi kepala jenderal perang dan akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Saat ketua menyebut nama Guru Besar Guan, seorang laki-laki yang tadinya sibuk memunguti kayu bereaksi. Dia menawarkan diri untuk mengikuti kontes ini. Dia adalah Chu Hun. Meskipun Chu Hun selalu dianggap sebagai pemberontak, namun tidak ada orang lain lagi yang berani mengikuti kontes ini. Akhirnya klan Xinxian mengirim Chan Kui, Yilong, dan Chu Hun untuk ikut serta. Sebelum berangkat ke kota Phoenix, Yilong beserta ketua berziarah ke makam ibu Yilong. Ketua bercerita, dahulu saat mengandung Yilong, ibunya terlihat masuk dari perbatasan dan terluka parah. Sebelum meninggal, ibu Yilong meninggalkan sisir yang patah. Dia tidak sempat memberitahu siapa ayah Yilong. Yilong pun mengambil sisir peninggalan ibunya itu. Yilong berkata tujuannya meninggalkan desa Qingyan bukan hanya untuk mengikuti kontes, tapi dia juga ingin mengetahui asal-usulnya. Ketua lalu memberikan Chu Hun sebuah tombak dengan ujung yang patah. Ketua berkata bahwa saat pertama kali Chu Hun mendatangi desa ini 10 tahun lalu, dia menggenggam erat tombak dengan ukiran yang berbunyi Chu itu. Ketua pun mengembalikannya kepada Chu Hun. Akhirnya, ketiga utusan itu pun meninggalkan desa Qingyan. Mereka harus melewati gurun pasir untuk sampai ke kota Phoenix. Di tengah perjalanan, Chang Kui mengatakan kepada Yilong bahwa ada sebuah hutan mistik di dekat kota Phoenix, di mana siapapun yang masuk ke dalamnya akan tahu asal-usul mereka. Tapi tidak sembarang orang yang tahu letak hutan mistik itu berada. Tiba-tiba, dari belakang muncul sengat kalajengking yang menusuk Chang Kui dan membawanya masuk ke dalam tanah. Kalajengking raksasa lalu menyerang Chu Hun dan Yilong. Terjadi pertarungan sengit melawan kalajengking raksasa. Dengan susah payah, akhirnya kalajengking itu berhasil dikalahkan. Chu Hun pun menyuruh Yilong bergegas melanjutkan perjalanan mereka menuju ibu kota Phoenix. Karena jika mereka terlambat sampai, maka seluruh klan Qingyan akan dibantai. Mereka pun bermalam di gurun. Yilong bertanya kepada Chu Hun, kenapa Chu Hun mau menjadi peserta kontes, padahal selama ini penduduk desa tidak ada yang menghormati Chu Hun. Chu Hun pun menjawab, alasan dia mengikuti kontes ini adalah demi membalaskan dendam pemilik asli tombak yang ada di tangannya. Chu Hun bercerita, dulu dia dan seluruh klannya ikut berperang melawan pasukan Yan Utara. Mereka dipimpin oleh kakak Chu Hun yang bernama Chu Cheng. Di pertempuran ini, pasukan Chu berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Yan. Chu Cheng kemudian memburu jenderal kerajaan Yan dan berhasil membunuhnya. Namun pada akhirnya, mereka terkepung oleh pasukan musuh. Dan tidak ada satupun yang menolong mereka. Akhirnya tentara Chu pun berhasil dimusnahkan.
Seluruh klan Chuhun musnah karena Guru Besar Guan menolak mengirim bala bantuan. Guru Besar Guan sengaja ingin menyingkirkan tentara Chu yang selama ini menjadi pesaingnya di pemerintahan. Di kota Phoenix, Guru Besar Guan didatangi oleh orang misterius. Orang itu ternyata adalah utusan dari kerajaan Yan Utara. Dia mengingatkan tentang misi Guru Besar Guan untuk menaklukkan kerajaan Zhao. Utusan itu berkata kalau mereka sudah muak menunggu terlalu lama. Guru Besar Guan meyakinkan utusan kerajaan Yan Utara ini kalau rencananya pasti akan berhasil menggulingkan pemerintahan kerajaan Zhao. Saat final turnamen nanti, dia akan menjebak semua keluarga kerajaan Zhao di ruang khusus dan membakar mereka hidup-hidup. Pagi harinya, di tempat lain, Chuhun dan Yilong melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan klan Kadal yang sedang mengejar seorang gadis yang mencuri segel klan mereka. Chuhun menyuruh Yilong untuk tidak ikut campur. Tiba-tiba, badai gurun menerjang. Mereka semua mencari tempat untuk berlindung. Terlihat seseorang dari klan Kadal terbawa arus kuatnya badai. Yilong yang kasihan langsung menolongnya. Chuhun pun ikut membantu. Mereka mencoba bertahan sekuat tenaga. Setelah badai reda, Yilong melihat seorang wanita dengan tudung biru di belakang Chuhun. Namun setelah Chuhun berbalik, tiba-tiba wanita itu menghilang. Orang yang mereka tolong barusan bernama Jialu. Dia memberikan hadiah seekor kuda sebagai tanda terima kasih. Yilong lalu menanyakan perihal hutan mistik kepada Jialu. Namun Jialu memberitahu kalau hutan mistik itu hanyalah dongeng belaka. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kota Phoenix menggunakan kuda. Mereka pun akhirnya sampai di kota Phoenix tepat waktu. Di depan pintu masuk kerajaan, Yilong melihat ada dua orang yang digantung dengan tato di lengannya. Chuhun memberitahu kalau orang itu adalah musuh yang berasal dari kerajaan Yan Utara. Tato itu adalah simbol warga kerajaan Yan. Yilong lalu bertanya kepada pedagang yang ada di kota mengenai hutan mistik, tapi tidak ada satupun yang tahu lokasinya. Di dalam pos singgah, di mana semua kesatria dari 8 klan berkumpul. Dari arah pintu masuk, muncul wanita tadi yang mereka temui di gurun. Wanita itu bernama Jinggang. Klan Kadal langsung mendatangi Jinggang untuk memintanya mengembalikan segel klan mereka. Namun Jinggang bersikeras akan mengembalikannya nanti jika dia sudah memenangkan turnamen dan menjadi jenderal perang. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Yilong berniat ingin membantu, namun Chuhun melarangnya. Pada akhirnya segel klan Kadal berhasil direbut kembali. Beberapa saat kemudian, Guru Besar Guan pun datang. Jinggang bersembunyi karena dia tidak termasuk ke dalam klan manapun. Semua orang berlutut kecuali Chuhun. Chuhun menatap dengan penuh amarah kepada Guru Besar Guan. Yilong yang paham akan situasi ini segera mengikat kaki Chuhun dan memaksanya agar berlutut. Guru Besar Guan datang bersama kaki tangannya, Uyan, dan anjing besar peliharaannya. Guru Besar Guan memberitahu, jika nanti ada peserta yang mundur, maka seluruh anggota klannya akan mendapat hukuman. Dia memberitahu kalau babak pertama kontes bela diri akan diadakan lusa pada siang hari. Klan King Yan jelas kekurangan personil karena salah satunya meninggal dalam perjalanan. Chuhun dan Yilong pun terpaksa mencari anggota baru. Jinggang yang tidak sengaja mendengar kabar ini mengikuti pergerakan Chuhun dan Yilong. Chuhun dan Yilong menuju pasar budak, berharap mereka bisa menemukan seseorang yang kuat di sana. Pasar budak sendiri adalah pasar tempat menjual tahanan perang dari tentara kerajaan Yan Utara. Mereka dikurung, dipaksa untuk saling membunuh dan dijual. Di sini terlihat dua orang wanita tahanan dari Yan Utara sedang diadu siapa yang lebih kuat. Salah satu wanita itu bernama Binu. Dia berhasil mengalahkan lawannya dengan mencekik lawannya menggunakan rantai. Si penjual lalu menawarkan Binu kepada penonton untuk membelinya. Saat Binu melihat tombak milik Chuhun, dia teringat sesuatu. Tiba-tiba Jinggang tak sengaja menyenggol tangan Chuhun hingga terangkat. Hal itu diartikan oleh penjual budak kalau Chuhun berniat membeli Binu. Dengan terpaksa, Chuhun pun membeli Binu. Jinggang lalu menghampiri Chuhun dan Yilong. Dia berkata kalau dia ingin bergabung dengan mereka. Chuhun tentu saja menolak karena meragukan kemampuan Jinggang. Jinggang lalu mengambil apel dan pisau Yilong dan kemudian memotong apel itu. Jinggang memberikan setengah potongan apel tadi kepada Binu. Melihat keterampilan Jinggang ini, membuat Yilong tertarik ingin merekrut Jinggang. Akhirnya Chuhun pun menyetujui usulan Yilong. Di sini untuk kedua kalinya, Yilong melihat wanita bertudung biru misterius lagi. Di malam harinya, Binu berniat menyerang Chuhun karena ayah Binu terbunuh oleh tombak milik Chuhun dalam perang. Ternyata ayah Binu adalah jenderal tentara Yan Utara yang dibunuh oleh kakak Chuhun. Chuhun pun berkata kalau dia rela menyerahkan nyawanya di tangan Binu untuk menebus dosa kakaknya. Tapi nanti setelah dia berhasil membunuh Guru Besar Guan. Babak pertama kontes pun akhirnya tiba. Binu melihat jalannya pertandingan dari atap rumah. Dalam babak ini,
Hanya 3 klan yang akan maju ke babak berikutnya, yaitu klan yang berhasil sampai di seberang. Sebelum masuk ke arena kontes, tubuh ketiga peserta harus diikat. Mereka pun bersiap-siap dengan senjata masing-masing. Saat gong dibunyikan, semua kesatria dari semua klan melompat ke arena kontes. Mereka berusaha mengalahkan klan-klan lawan. Akhirnya hanya beberapa klan yang berhasil masuk ke dalam arena. Arena kontes berupa lingkaran rantai, di mana di bawahnya terdapat besi-besi tajam, sehingga siapapun yang jatuh pasti akan mati. Arena kemudian diputar. Selain harus cepat untuk sampai ke seberang, mereka juga harus menghindari bola-bola yang bergerak ke sana kemari. Salah satu klan tidak bisa menghindari bola, sehingga mereka pun kalah. Ada juga klan yang memilih untuk bergelantungan di bawah rantai untuk menghindari bola. Klan pertama yang berhasil mencapai garis finish adalah klan Sixuan yang terdiri dari 3 wanita. Di tengah-tengah kontes, Yilong masih menyematkan diri untuk menolong musuhnya yang tidak bisa bergerak. Dengan susah payah, klan Qingyuan itu pun berhasil menempati posisi kedua. Tinggal satu lagi yang tersisa. Salah satu kesatria klan Falcon kakinya terjepit rantai. Akhirnya ketua klan, Wen Tiayu, terpaksa memotong kaki anak buahnya itu dan menggendongnya hingga mencapai garis finish. Bagi kesatria yang kalah, mereka akan mendapat cap di pipi yang bertuliskan pecundang. Guan lalu memberikan hadiah kepada para pemenang. Di sini, Yilong menahan Chuhun untuk tidak menyerang Guan karena situasi sedang tidak memungkinkan. Guan lalu melihat tombak Chuhun dan mengenalinya sebagai tombak milik kakak Chuhun. Dari atap, Pinu sudah bersiap-siap dengan anak panah di tangannya. Dia berniat membunuh Chuhun begitu Chuhun membunuh Guan. Tapi ternyata di sini, Chuhun tidak jadi membunuh Guan. Pinu pun mengurungkan niatnya memanah Chuhun. Saat sedang makan, Jinggang merebut sisir milik Yilong karena dia mengira itu adalah milik kekasih Yilong. Namun Yilong memberitahu kalau itu adalah peninggalan satu-satunya dari ibunya. Mendengar hal ini, Jinggang iri karena dia sendiri tidak tahu asal-usulnya. Yilong pun mengajak Jinggang mencari hutan mistik agar mereka bisa mengetahui asal-usul mereka. Chuhun lalu memberi makan Pinu yang duduk di pojok kedai sedang menatap apel pemberian Jinggang tempo hari. Pinu bertanya kepada Chuhun, kenapa Chuhun tidak membunuh Guan padahal jarak mereka sudah dekat. Chuhun menjawab kalau dia tetap akan membunuh Guan, tapi tidak sekarang. Dia akan membunuh Guan ketika waktunya sudah tiba. Tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Beruntung Chuhun bisa menghindar. Chuhun pun melempar seikat kayu kepada musuh. Ternyata musuh itu berasal dari klan Auman Macan. Yilong dan Jinggang datang membantu. Yilong mengejar salah satu kesatria Auman Macan, sementara Chuhun dan Jinggang melawan yang lainnya. Tiba-tiba salah satu musuh ditembak oleh seseorang. Ternyata orang-orang itu adalah suruhan guru besar Guan. Guru besar Guan ingin membunuh Chuhun dengan alibi pertikaian antar klan. Tapi klan Auman Macan gagal, jadi mereka langsung dibunuh. Chuhun pun sadar kalau Yilong dan Jinggang terus bersamanya, mereka akan dalam bahaya. Jadi Chuhun menyuruh Yilong untuk membawa Jinggang pergi. Namun Yilong dan Jinggang menolak. Mereka ingin tetap berjuang bersama Chuhun.